kabinet. Duh, berita tersebut serem ya, bikin kita jadi takut. Terus, apa hubungannya berita tersebut sama materi yang mau kita bahas kali ini? Tentu saja ada hubungannya. Pada berita tersebut, diinformasikan bahwa food vlogger Dongs Apatan yang berasal dari negara Filipina meninggal akibat serangan jantung pada saat live streaming mukbang, yang dimana menurut keluarganya bahwa Dongs Apatan memang memiliki kebiasaan makan dengan porsi yang banyak. Hal tersebutlah yang membuat Dongs Apatan memutuskan untuk menjadi food vlogger di media sosial. Lalu kaitannya serangan jantung dengan kolesterol tinggi itu, di mana kolesterol tinggi merupakan penyebab terjadinya penyakit jantung. Selain penyakit jantung, juga kolesterol dapat menyebabkan terjadinya penyakit stroke. Maka dari itu, pada video edukasi ini, aku bakalan jelasin terkait makanan tidak sehat yang dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Makanan adalah kebutuhan utama bagi semua orang, terutama anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Di kota-kota besar, berbagai pilihan makanan tersedia di mana-mana. Mulai dari swalayan, toko serba ada, restoran cepat saji, pasar makanan segar, hingga pedagang kaki lima di trotoar. Namun, apa yang kita konsumsi sangat bergantung pada pilihan yang tersedia, seperti harga dan cara makanan tersebut dipromosikan. Sayangnya, semakin banyak toko yang menyajikan makanan cepat saji, seperti permen, es krim, dan makanan olahan lainnya yang seringkali tidak sehat. Sementara itu, makanan tradisional yang bergizi perlahan tergeser oleh makanan kemasan yang penuh gula, garam, dan juga lemak. Produk ini yang sering dipasarkan dengan cara menarik kepada anak-anak dan remaja menjadi sangat mudah didapat. Padahal, konsumsi makanan olahan tinggi gula, garam, dan lemak juga perlu dibatasi demi menjaga kesehatan. Kota-kota besar tidak perlu dipenuhi toko yang hanya menjual makanan tidak sehat, karena dampaknya sangat besar, terutama pada anak-anak. Selama 20 tahun terakhir, angka obesitas pada anak di Indonesia meningkat drastis, yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyakit serius seperti diabetes dan jantung saat mereka dewasa. Anak-anak kini tumbuh di dunia di mana makanan yang tersedia justru bisa membuat mereka sakit. Bukankah ini saatnya untuk berubah? Bukankah toko-toko di sekitar kita seharusnya menawarkan lebih banyak makanan segar, sehat, dan juga terjangkau? Jawabannya jelas iya. Anak-anak berhak mendapatkan makanan bergizi yang baik untuk tubuh mereka dan baik untuk bumi kita. Kolesterol merupakan lemak yang memiliki peran penting dalam tubuh kita. Zat ini dibutuhkan untuk membentuk dinding sel, memproduksi hormon penting seperti hormon steroid dan kortikosteroid, serta menghasilkan vitamin D. Kolesterol dalam tubuh berasal dari dua sumber, yaitu produksi alami oleh hati dan asupan makanan yang kita konsumsi. Kedua sumber ini seharusnya seimbang untuk menjaga kadar kolesterol tetap ideal.
Dalam perjalanannya di dalam tubuh, kolesterol diangkut oleh lipoprotein yang terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama HDL atau High Density Lipoprotein, yang kedua ada LDL atau Low Density Lipoprotein, dan yang terakhir ada trigliserida. HDL atau density lipoprotein dikenal sebagai kolesterol bayi karena membantu membersihkan kolesterol jahat yang tertimbun di pembuluh darah. Sedangkan LDL atau low density lipoprotein dan trigliserida dianggap sebagai kolesterol jahat karena dapat menempel di dinding pembuluh darah serta membentuk plak dan juga menyebabkan terjadinya penyumbatan. Penyumbatan ini meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Siapa saja dapat berisiko memiliki kolesterol tinggi, bahkan sejak usia 20 tahunan. Terutama jika memiliki gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan buruk, berat badan berlebih, jarang berolahraga, serta merokok. Konsumsi makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan, karbohidrat, dan kalori juga dapat memicu peningkatan LDL dan trigliserida. Sebaliknya, makanan seperti oatmeal, alpukat, ikan berlemak, dan kacang-kacangan dapat membantu meningkatkan HDL, yang dimana HDL ini berfungsi melindungi kesehatan pembuluh darah. Untuk menjaga kadar kolesterol tetap sehat, penting untuk menerapkan pola makan seimbang, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok. Jika diperlukan, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dengan menjaga kolesterol tetap seimbang, Anda dapat melindungi tubuh dari risiko penyakit jantung dan stroke, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kolesterol merupakan lemak yang memiliki peran penting dalam tubuh kita. Zat ini dibutuhkan untuk membentuk dinding sel, memproduksi hormon penting seperti hormon steroid dan kortikosteroid, serta menghasilkan vitamin D. Kolesterol dalam tubuh berasal dari 2 sumber, yaitu produksi alami oleh hati dan asupan makanan yang kita konsumsi. Kedua sumber ini seharusnya seimbang untuk menjaga kadar kolesterol tetap ideal. Dalam perjalanannya di dalam tubuh, kolesterol diangkut oleh lipoprotein yang terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama HDL atau High Density Lipoprotein, yang kedua ada LDL atau Low Density Lipoprotein, dan yang terakhir ada trigliserida. HDL atau density lipoprotein dikenal sebagai kolesterol bayi karena membantu membersihkan kolesterol jahat yang tertimbun di pembuluh darah. Sedangkan LDL atau low density lipoprotein dan trigliserida dianggap sebagai kolesterol jahat karena dapat menempel di dinding pembuluh darah serta membentuk plak dan juga menyebabkan terjadinya penyumbatan. Penyumbatan ini meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Siapa saja dapat berisiko memiliki kolesterol tinggi, bahkan sejak usia 20 tahunan. Terutama jika memiliki gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan buruk, berat badan berlebih, jarang berolahraga, serta merokok. Konsumsi makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan, karbohidrat, dan kalori juga dapat memicu peningkatan LDL dan trigliserida. Sebaliknya, makanan seperti oatmeal, alpukat, ikan berlemak, dan kacang-kacangan dapat membantu meningkatkan HDL, yang dimana HDL ini berfungsi melindungi kesehatan pembuluh darah. Untuk menjaga kadar kolesterol tetap sehat, penting untuk menerapkan pola makan seimbang, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok. Jika diperlukan, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat.
Dengan menjaga kolesterol tetap seimbang, Anda dapat melindungi tubuh dari risiko penyakit jantung dan stroke, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Wah, ada keadaan darurat. Tenonet, tenonet. Tak, tolong tak. Kamu kenapa, Tung? Otot yang bikin aku berdetak makin lemah, tak. Gegara pembuluh darah koroner kesumbat LDL. Waduh, gawat bener. Bisa kena serangan jantung sih, Bos. Iya, tak. Kita harus gimana? Bingung aku juga, Tung. Soalnya kadar HDL low banget di bawah standar, Tung. Pantesan. Kita kekurangan pasukan pengangkut LDL ternyata. Iya, Tung. Si bos hobinya makan fast food. Akhirnya LDL melambung tinggi, HDL malah ngedrop. Kayak sembako sama BBM aja, tak, melambung tinggi. Jadi solusinya gimana, tak? Ya solusinya dari si Bos harus makan makanan sehat. Kita mah kagak bisa ngapa-ngapain. Waduh. Palingan aku cuma bisa ngasih informasi ke organ lain persiapan kalau serangan jantung mendadak. Ya udah kalau gitu, tak. Aku mau berdoa dulu biar si bos mau makan makanan sehat. Pengumuman. Telah terjadi penyumbatan pembuluh darah koroner kepada seluruh organ agar bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk yang terjadi, yaitu serangan jantung. Sekian yang dapat saya infokan. Seriusan, Tung, kamu mau nyerang kita-kita? Bukan gitu, Bung. Serangan jantung itu penyakit yang bikin aku berhenti berdetak tiba-tiba, Bung. Hah? Bisa mati dong kita. Nah, jadi teman-teman, agar tidak mengalami kolesterol tinggi, apalagi di usia yang masih muda, maka kurangilah konsumsi makanan yang tidak sehat. Lalu jangan lupa rajin berolahraga agar tubuh tetap sehat. Jadi tunggu apa lagi? Jaga jantung Anda, jaga masa depan Anda.